Oke, Mas Bro. Ini bosku. Di video yang terakhir kita udah ngitung ya perhitungan biaya ekspor 1. Ini sampai X-Work doang nih di sini ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya, kita main Excel lagi nih. Gimana caranya menghitung sampai kita bisa dapat ya free on board dan juga CIF ya, cost, insurance and freight. Ya, biaya termasuk sampai ke pengapalan. Oke, saksikan terus di channel No Fun Way. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video saya. Ya, nanti follow juga IG saya di @nofunwaymaulana dan ini WA saya 0812 1246 9543 ya. Jadi bagi Anda yang mau konsultasi atau kontak langsung di WA saya, nanti harap untuk mencantumkan bahwa Anda screenshot ya nanti bahwa Anda adalah follower IG saya di sini dan juga subscriber channel YouTube No Fun Way. Oke, langsung saja kita ke sini ya. Nah, ini perhitungan biaya ekspor 2 ya. Oke, kemarin kita sudah menghitung ya di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan masih belum belajar tentang X-Work ya, ini harus belajar dulu yang X-Work di video sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini nih. Di atas ini. Jadi ada biaya komponennya adalah HPP ya, harga pokok produksi. Katakan adalah ini ya. Jadi katakan HPP-nya untuk 3000 pieces ya, apa saja pokoknya bendanya, produknya apa saja pokoknya ini aja ya, asumsi saja, contoh saja 3000 pieces itu 15 juta. Ya. Nah, ini kemudian biaya pengemasannya itu 2.500.000 ya, ini kena bank ya, biaya bank ini sekitar 2.100.000 total ya, biaya bank ya. Kemarin di X-Work-nya seperti itu. Keluarlah harga komponen harga pokok penjualan untuk X-Work yaitu 19,6 juta. Jadi X-Work ini adalah barang Anda itu cuma sampai di depan gudang Anda sendiri. Ya, jadi tugas Anda itu cuma mengantarkan barang Anda sampai depan gudang Anda sendiri. Setelahnya itu adalah urusan dari si pembeli atau buyer Anda. Ya, yang dari negara lain, negara mana saya nggak tahu gitu ya. Nah, itu adalah 19.600.000 ya. Kemudian ini metode ini adalah metode yang paling banyak untuk tidak digunakan ya. Jarang orang mau bertransaksi dengan metode X-Work ini. Nah, sekarang ada metode berikutnya, Incoterm berikutnya adalah FOB ya. FOB itu apa? FOB itu adalah free on board. Ya, free on board. Jadi Anda sampai di atas kapal tuh barangnya ya, selebihnya itu adalah urusan si buyer. Apa aja komponennya yang harus ada? Nah, ini ditambah dari tracking ya, kemudian ada jasa forwarder ya, ada pengurusan dokumen ekspor ya, ada terminal handling juga. Nah, ini ada bea keluar kalau misalkan produk Anda adalah produk khusus. Nanti saya jelaskan di sini ada bea keluar ya. Nah, tracking ini apa? Tracking ini adalah Anda harus menyewa ya truk atau kontainer dari gudang Anda ke pelabuhan, itu tracking. Ini biayanya macam-macam, beda-beda ya. Jadi kalau ada yang tanya, "Mas, biaya tracking berapa?" Berapa ya, dari mana ke mana dulu gitu kan, ini dari mana ke mana dulu biayanya. Nah, kalau misalkan di sini dari Serpong ya atau dari Bogor ke Tanjung Priok itu kisarannya 1 juta sampai 1.500.000 tuh ya, 1 juta sampai 1.500.000 untuk apa, FCL ya, FCL full container ya itu. Nah, kalau misalkan di tempat Anda ya, saya nggak tahu gitu kan, Anda itu gudangnya di mana ya kan, kemudian mau dikirim ke pelabuhan mana yang paling dekat. Nah, ini kan Anda yang tahu sendiri. Nah, kalau misalkan Anda sudah menyebutkan itu, baru mungkin saya bisa cari tahu tuh, oh berarti biaya trackingnya adalah dari kota A ke pelabuhan B misalnya gitu kan.
Nanti saya cari tahu tuh ini kira-kira berapa biayanya, kira-kira biaya berapa biayanya gitu ya. Oke, di tracking ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa forwarder. Jasa forwarder ini nanti biasanya ya, kalau misalkan Anda ada menggunakan perusahaan lain itu dengan istilah under name ya, itu mungkin ada jasanya juga nanti ya. Di sini ada jasa forwarder, biasanya sudah include nih dengan pengurusan dokumen. Jadi biasanya forwarder ini ya yang ngurusin barang Anda supaya bisa sampai di mana di negara tujuan, itu biasanya sudah sekalian sepaket nih. Ada juga yang sepaket sama pengurusan dokumen ekspor. Itu ya rata-rata seginilah gitu kan untuk satu kali pengiriman. Tapi dokumen ekspor ini mungkin macam-macam nih, bisa jadi Anda itu barangnya itu atau produknya itu memerlukan laporan dari surveyor. Ini kan nanti akan ada biaya lagi yang lebih mahal ya, atau misalkan harus ada sertifikat apa, misalkan produk Anda adalah produk yang organik, harus ada sertifikat organik ya, atau misalkan barang Anda adalah barang atau produk-produk yang memerlukan sertifikat khusus ya kan, apakah itu dari Badan POM atau dari mana saja gitu kan, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Pertanian ya, itu artinya harus diurus tuh. Kalau misalkan Anda nggak bisa mengurus itu, ini serahkan saja ke forwarder, tanya nanti forwardernya ya, bisa nggak dibantuin ngurusin ini biayanya berapa. Nah, ketika deal dengan forwarder itu pastikan tuh fix biayanya, jangan sampai ada biaya tambahan lain-lain ya. Terkadang nih sorry nih, ada juga misalkan forwarder yang kok kelihatannya murah gitu kan, ternyata setelah Anda deal, setelah Anda jalan, banyak sekali tuh biaya perintilan gitu ya, yang ikut serta gitu kan. Mas kurang ini mas, butuh biaya ini mas, kurang ini lagi mas, ternyata mas butuh ini lagi perjalanan ke sini mas. Nah itu jadi diusahakan fix. Nah di video ini saya mengundang ya, silakan kalau misalkan Anda adalah perusahaan forwarder ya, atau perusahaan yang bisa menghandle pengurusan dokumen ya untuk forwarder, untuk tracking, silakan email ke saya ya, emailnya di sini nih. Oke, nanti ya ini saya jelasin dulu terlebih dahulu ya. Oke, nanti bisa email saya ya, silakan dipaparkan proposal Anda, biaya-biayanya dan lain sebagainya ya. Ini nanti akan saya sampaikan ke subscriber saya nih. Ini saya akan kurasi dulu nih, mana forwarder yang bagus, mana yang kira-kira kredibel ya. Silakan saja, nanti akan saya cek emailnya. Silakan email, nanti saya kasih emailnya nanti di belakang ya. Nah, selanjutnya adalah terminal handling. Terminal handling ini apa? Ya, terminal handling ini adalah urusan-urusan nanti di pelabuhan ya. Terminal itu maksudnya di pelabuhan ya. Itu kan, apakah naikin barangnya itu ya ke atas kapal dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada terminal handling. Tentunya kan terminal handling ini misalkan barang Anda itu dari truk itu kan nggak langsung ujuk-ujuk naik kapal nih ya kan, si kontainernya ini diturunin dulu, diangkat dulu dan lain sebagainya. Itu terminal handling tuh, ada biayanya juga tuh ya, ada biayanya juga ya, kurang lebih segini ya, 1.400.000 lah atau mungkin berapa dolar gitu ya. Ya itu nanti silakan juga nanti kalau misalkan ada perusahaan yang khusus menangani ini ya, silakan juga nanti mengirimkan proposalnya, bisnis plan-nya ya, bisnis plan atau company profile-nya ke email saya nanti ya. Nah ini selanjutnya ada bea keluar. Bea keluar ini adalah untuk produk-produk khusus yang memang dikenakan bea keluar. Apa aja yang kena? Nggak semua produk. Nah yang kena di sini ada nih, kulit, kayu ya, biji kakao, coklat ya, kakao itu, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, olahan mineral logam. Ini kena bea keluar nih. Ini nilainya gede lumayan. 25% dari nilai invoice. Wah, luar biasa ya. Kayu yang sudah diolah minimal menjadi kayu kaso itu 2-5% nilai invoice. Ya. Kemudian biji kakao. Biji kakao ini 0-15% ya, dan lain sebagainya. Ini yang kena bea keluar di sini. Tapi kalau produk Anda tidak kena bea keluar ya nggak usah ditambahkan ya, gitu. Nah dari sini ini udah masuk FOB nih, ketemulah harga pokok penjualan untuk FOB ya, FOB.
Ini tinggal dijumlahin aja ini sama jumlah ini, silahkan. Kalau misalkan nanti ada fee broker ya, itu nanti harus dihitung juga tuh ya, fee broker. Misalkan ada broker tadi ya, menggunakan fasilitator atau siapa gitu kan yang menunjukkan Anda, mengantarkan Anda ke buyer gitu ya, mengantarkan Anda ke buyer gitu ya. Itu nanti ya harus bayar juga ya, ditambahkan di komponen di sini ya. Nah, dari sini ini kan 24 juta nih. Nah, kita tentukan nih, Anda itu pengen dapat untungnya berapa sih gitu ya. Dapat untungnya berapa sih? 30% atau 40%? Oke, kita ganti 40%. Wah, Mas, 30%-nya kecilan, Mas. Itu kan effortnya luar biasa nih. Ganti dong 40%. Oke. 40% artinya dari nilai FOB-nya ya. 40%. Nih profit marginnya itu 9.600.000 ya, 10 juta lah ya. Lumayan loh, 10 juta. Ya, sekali kirim dapat 10 juta lumayan. Jadi total FOB-nya adalah ini. Kemudian harga yang disampaikan mana, Mas? Yang ini apa yang mana? Yang ini gitu kan. Ya yang ini yang terakhir ya. Kalau FOB itu yang disampaikan ini 33.600.000 ya. Jadi kalau misalkan di breakdown per jumlah produk, misalkan produk Anda adalah 5.000 ya, berarti per produknya itu kurang lebih segini. Nih, 33.600.000 dibagi 5.000. Nah, berarti produk Anda itu per piecesnya itu adalah berapa? 6.720.000. Murah banget. Itu kan. Kalau gitu naikin Mas ini profit marginnya sini. Itu karena ini udah fix nih. Anda udah hitung semua nih. Nggak ada cacat lagi deh Mas. Ini udah fix semua, nggak bakalan berubah gitu kan. Kita bisa naikin lagi nih profit marginnya Mas, 50% ya, silahkan 50% ya kan, suka-suka Anda aja. Jadi per piecesnya 7.200. Jadi yang disampaikan adalah ini gitu ya, harga ini dan harga ini. Itu FOB, ini baru FOB nih, belum CIF ya. Oke, sebelum lanjut ke CIF, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video-video saya ya. Follow IG-nya, dan kalau mau WA silahkan screenshot ya bahwa Anda adalah follower IG saya dan juga subscriber channel Novan. Ya, jangan lupa kenalan ya. Ini banyak sekali yang WA saya tapi nggak kenalan. Mas bisa tanya ini nggak? Mas bisa tanya ini? Mas gimana kalau begini Mas? Saya nggak tahu nama Anda itu siapa gitu kan. Anda kenal saya tapi saya nggak kenal Anda. Oke, lanjut ya. CIF. Nah, ini CIF. Sebetulnya kalau CIF ya, CIF itu cuma ditambah ini aja. Ya. Nih. Tambah freight ya, pengapalan ya dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan negara tujuan ekspor Anda, dan insurance ya, freightnya berapa, macam-macam Mas ya Mbak, beda-beda freightnya ya. Nah di sini saya tulis nilai freight dan asuransi itu beragam bergantung pada sarana pengangkutan dan negara tujuan ekspor. Tentu ya, Anda kirim ke Singapura atau ke Malaysia harganya pasti akan lebih murah daripada Anda kirim ke Belanda ya atau ke Afrika gitu ya. Itu sudah pasti, makanya ini ditentukan nih ya, dicari tahu, betul-betul dicari tahu ya. Ada nanti freight forwarder ya, ini bisa ditanya nih ke si forwarder ini ya kan, freightnya berapa ya. Di sini rata-rata ya, rata-rata untuk FCL. Nah di sini saya tulis nih ya, ini untuk kurir ya dengan berat ya kisaran 1 kilo ya, jangan lebih, itu kenanya 50 sampai 100 ya dolar per kilo. Mahal ya, mahal, orang cuma 1 kilo doang gitu kan. Kalau air cargo ini minimum 45 kilo ya kan, harganya 0,7 sampai 18 dolar, 1,8 mungkin ya, atau 18 nih ya, pokoknya seginilah ya per kilo ya, dikali dengan 45 kilo nanti ya, minimumnya segitu. Nah ini kalau si cargo berarti lewat laut Mas ya, jadi bukan lewat sungai atau lewat rumah Anda ya, lewat laut ya. Si cargo LCL ya, itu kisarannya adalah 500 sampai 5.000 per kilogram ya, minimum segini 1 MT ya, atau pada beberapa tujuan minimum 0,5 MT ya. Si cargo FCL full container ya, itu berapa? Nah ini ada 80, contohnya ke Singapura nih hanya 80 per 1 kontainer 20 feet
Ya, kenapa kok murah? Ya Singapura deket Mas Mbak, gitu kan. Anda kirim ke Singapura sama Anda kirim kayaknya nih ya, Anda kirim ke Singapura itu pasti lebih murah daripada Anda kirim dari Jawa ke Papua gitu. Kayaknya begitu ya. Karena kan tergantung jarak ya, kemudian negara tujuan dan sebagainya ya. Oke, itu untuk freight-nya. Kemudian insurance ini biasanya itu tarifnya ya macam-macam. Ini harus ditanya nih ke pihak asuransi ya. Ini silakan juga nanti kalau misalkan di video ini ada orang-orang asuransi ya, biar fair aja, silahkan lah nanti kirim ke email saya ya. Emailnya sebentar, nanti emailnya saya taruh di deskripsi aja ya. Silakan cek di deskripsi saya emailnya ya. Jadi baca deskripsi, nanti silakan email ke sana ya untuk jika Anda bergerak di bidang jasa tracking, forwarder ya, termasuk pengurusan ekspor, dan terminal handling ya, freight, insurance ya, itu silakan. Nah, jadi bedanya FOB sama CIF apa? FOB, CIF ya bedanya cuma ada ini aja, freight sama insurance itu. Ya insurance-nya berapa? Ya biasanya 0,5% atau 1% ya, atau enggak terlalu mahal sih ya. Enggak terlalu mahal. Dikali berapa ya? Dikali nilai total. Ya dikali ini nih. Ya. Kali nilai total, ya ini insurance-nya segini itu misalkan ya. Nah ini harus dipastikan lagi semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan mana Mas yang paling bagus, ya nggak tahu juga gitu kan. Nanti kita coba kurasi satu persatu ya untuk mendapatkan data yang valid gitu ya. Karena mungkin ada yang sudah bisa jadi gini Mas, ada yang sudah lama kenal dengan asuransi gitu kan. Itu bisa jadi mungkin asuransinya lebih murah gitu kan, dan sebagainya. Makanya ini kalau misalkan mau fair, kita terima dulu aja nih informasi semua dari orang asuransi dan sebagainya. Nanti saya share lagi di satu video khusus. Iya kan? Begitu. Nah, profit margin ya, profit margin dari sini. Nah, kan udah ditambah freight sama insurance dapatnya segini, totalnya segini. Oke, kalau misalkan nanti dibagi per piecesnya berapa nih, Mas? Nah, ini berarti bagi berapa? 5.000 ya. Nah, 5.000-nya 7.069. Ini adalah harga 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 CIF ya. Ini harga CIF, Mas, Mbak. Itu ya, di sini harga CIF nih. Yang putih ini harga CIF ya. Jadi yang dikasih di sales kontrak ya ke si buyer mana, ini aja total CIF segini, harga per piecesnya segini, udah clear. Yang penting ini Anda clearkan dulu nih semua di sini. Nah nanti saya akan bantu untuk biaya HPP, harga pokok produksi, cara ngitungnya gimana, karena jangan sampai salah Mas Mbak ya. Kalau misalkan ngitung harga pokok produksinya salah, Anda kesininya tekor itu kan, tekor nanti kurang di sininya, udah rugi duluan misalkan itu ya. Anda nanam porang misalkan ya, hitung kan, satu kali panen biayanya misalkan 10 juta, iya kan itu, tapi Anda tulis di sini cuma 8 juta, tenaga kerja ternyata nggak dihitung ya, iya kan gitu, padahal Anda ikut kerja juga di situ gitu kan, berarti Anda sebagai tenaga kerja nggak dihitung. Nah ini salah, Anda harus dibayar gitu, Anda harus dibayar di sini, masukkan ke HPP kalau misalkan memang Anda tenaga kerja di situ, ikut ini juga, ikut nanam juga, ikut panen juga ya, ikut mupuk juga, itu masukkan di situ, jangan sampai salah ya. Jangan sampai karena kita merasa kita ini adalah business owner ya kan, tapi ternyata kita kerja di situ produksi tapi nggak digaji kitanya. Jangan, kita harus digaji, masukin di sini Mas Mbak gitu. Oke ya, jadi kita udah bahas nih, ini panjang banget nih, 18 menit nih. Jadi sudah bahas actual ya, FOB, CIF, clear semua ya. Tinggal nanti saya bahas di sini adalah harga pokok produksi. Oke? Ya, thank you. Itu saja. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru ya mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang mau template ini ya silakan ya di WhatsApp saja. Tapi kalau mau WhatsApp ya, tadi saya sampaikan kembali lagi, jangan lupa follow IG saya dan juga screenshot ya bahwa Anda subscriber saya. Jadi saya hanya akan aktif ya menjawab pertanyaan untuk follower dan subscriber saya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.